Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Iya, saya dapat membantu Anda menerobos keabadian para dewa. Tapi saya juga memiliki syaratnya, kata kehendak dewa iblis. Nengyo menggertakkan giginya saat mendengar suara halus dari kehendak dewa iblis abadi, keinginan yang sepertinya tanpa emosi apapun. Kondisi apa yang Anda inginkan? Jelas, Nengyo tahu alasan mengapa dia tidak pernah membuat terobosan. Karena ada lapisan belenggu di jiwanya yang ditinggalkan Yang Mulia sebelum kematiannya, untuk membiarkan kekuatan para Raja Roh akan berhenti di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Tentu saja tidak mungkin bagi Yang Mulia untuk membiarkan Raja Roh dari istana surgawi, tetapi menjadi orang kuat di keabadian para dewa. Namun Yang Mulia tidak memusnahkan mereka sepenuhnya, dan hanya membiarkan kekuatan mereka semua jatuh ke tanah keabadian Kaisar. Adapun alasan mengapa Yang Mulia tidak memusnahkan mereka, mungkin Yang Mulia tahu akan dewa yang berada di belakang istana surgawi mereka, atau mungkin karena Yang Mulia ingin menggunakannya mereka untuk membiarkan Xiaoyan berada dalam bahaya, karena hanya dengan cara inilah kita dapat mendorong Xiaoyan untuk mencapai kemajuan yang lebih cepat. Mungkin inilah niat Yang Mulia yang sebenarnya. Lagi pula sebelum Xiaoyan menerobos keabadian Kaisar, rasanya istana surgawi adalah gunung yang tidak dapat diatasi, dan mereka memiliki banyak orang yang dapat percaya. Terlebih lagi, di antara para Raja Roh, semuanya memiliki kekuatan yang besar, dan mereka memiliki hati biru yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan Xiaoyan pernah merasa tercekik sebelumnya. Oleh karena itu, kekuatan Xiaoyan yang tidak diketahui juga didesak oleh istana surgawi, sehingga Xiaoyan bisa membuat kemajuan dengan pesat. Hingga akhirnya Tianxun berhasil dibunuh oleh Xiaoyan sebelumnya. Jadi sekarang Xiaoyan benar-benar bisa merasakannya. Gunung ini bukannya tidak bisa diatasi. Hanya saja Xiaoyan tidak mengetahuinya ketika dia sedang memurnikan obat mujarab sekarang. Itu juga menyebabkan bahaya besar yang tersembunyi. Anda harus berjuang demi dunia kuno Dewa Iblis Abadi selama 1000 tahun. Dan dalam 1000 tahun ini, Anda tidak bisa pergi dari dunia ini. Setelah beberapa saat, tiba-tiba suara kehendak Dewa Iblis Abadi perlahan terdengar di telinga Nengyo lagi, yang membuat Nengyo langsung mengernyit ketika mendengar ini. Karena dalam 1000 tahun tidak masalah jika dunia Senshi dan dunia Taishu tidak memulai perang. Namun sekarang, istana surgawi membutuhkan kekuatan, dan orang kuat yang dibutuhkan istana surgawi adalah kekuatan keabadian para dewa. Meskipun bagi para Raja Roh tidak perlu terburu-buru dan bukannya dia takut dunia Taishu akan dikalahkan. Namun tuannya telah memberikan tugas untuk membunuh reinkarnasi Yang Mulia. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, maka dia juga akan mati. Jika saya tidak dapat menerobos tepat waktu untuk mencapai keabadian para dewa dan kembali ke Senshi, dan tidak mendapatkan pil dewa yang diberikan oleh Tuan, maka hati biru akan runtuh. Meskipun saya tidak akan mati saat itu, tapi saya khawatir mungkin saya tidak akan pernah bisa menerobos keabadian para dewa lagi. Mata Nengyo menunjukkan ekspresi perjuangan yang kuat saat memikirkan hal ini. Bagaimanapun 1000 tahun ini terlalu lama. Lagi pula dia tidak sabar untuk bisa menunggu waktu yang begitu lama. Lagi pula dia harus menerobos keabadian para dewa dan kembali ke dunia Senshi secepat mungkin. Dan ini adalah tujuan utamanya datang ke dunia ini. Senior, bisakah Anda mengubah kondisinya? Kata Nengyo dengan getir. Bantu dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk memperbaiki penghalang dunia yang rusak. Jika Anda bisa melakukannya, selain saya dapat membantu Anda menerobos keabadian para dewa, Anda juga bisa mendapatkan keberuntungan dari Dewa Iblis Abadi, sehingga membuat Anda puas. Suara kehendak Dewa Iblis Abadi terus terdengar.
Tepat ketika kata-kata itu keluar, Nengyo tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Saat mendengar ini, karena kondisi ini bahkan lebih mustahil untuk diselesaikannya jika dibandingkan kondisi sebelumnya. Karena sesuatu seperti memperbaiki penghalang dunia bukanlah sesuatu yang bisa dia capai dengan kekuatannya saat ini. Senior, bolehkah saya mengubahnya ke yang lain? Nengyo bertanya lagi sambil tersenyum masam. Namun demi penyelidikan kematian Tianxun, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk tanggapan dari kehendak Dewa Iblis Abadi. Lagi pula untuk menyelamatkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Selain kedua syarat tersebut, yang lain juga tidak ada nilainya. Sialan yang mulia, mengapa dia harus membelenggu saya? Wajah Nengyo tampak galak dan dia sedikit marah sesaat. Segera Nengyo perlahan menutup matanya sambil menunggu tubuhnya yang telah dihancurkan dibentuk kembali. Namun Nengyo hanya memejamkan mata sesaat. Kemudian tiba-tiba dia membuka matanya. 1000 tahun. Banyak hal yang telah terjadi. Bagaimana jika saya diizinkan untuk menerobos keabadian para dewa terlebih dahulu? Jika tidak, semuanya akan berbalik. Bagaimanapun dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak bisa memiliki kekuatan untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh Tianxun. Karena selain saya, ada satu orang lagi yang berasal dari dunia sensi. Dan orang ini juga memasuki gerbang kuno Dewa Iblis Abadi bersama saya. Mungkinkah kematian Tianxun ada hubungannya dengan orang ini? Sekarang, Nengyo masih belum menemukan jawaban atas kematian Tianxun. Bagaimanapun, Tianxun juga memiliki hati biru, tapi bisa terbunuh dengan mudah. Karena secara logika tidak mungkin bagi Tianxun untuk mati sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Nengyo tiba-tiba terkejut. Bahkan ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, sekarang dia merasa lebih takut. Lagi pula kematian Tianxun jelas bukan suatu kecelakaan, namun pembunuhan itu dilakukan dengan perencanaan yang matang. Sebenarnya tidak masalah jika orang-orang dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi memusnahkan Tianxun. Namun Nengyo memiliki intuisi kuat yang memberitahunya bahwa kemungkinan besar orang yang membunuh Tianxun bukan berasal dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Bagaimanapun, mereka tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jadi tidak akan ada kebencian sebesar itu. Lagi pula, sebelum tentu mereka bisa memiliki kemampuan untuk menghancurkan hati biru Tianxun. Lalu, siapa yang membunuh Tianxun? Mungkinkah orang ini juga datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi pada saat yang sama dengan saya? Dan setelah melenyapkan Tianxun, orang ini akan menargetkan saya lagi. Kemudian, dia mengejar saya hingga masuk ke gerbang kuno ini. Memikirkan hal ini, hati Nengyo sepertinya menegang. Rasanya seperti dicubit oleh seseorang menggunakan kelima jarinya. Jika orang ini muncul di sini sekarang, bukankah itu akan menjadi kematian saya? Setelah memikirkan dan hati-hati, Nengyo akhirnya membuat keputusan dan dia segera berkata dengan tegas kepada kehendak Dewa Iblis Abadi. Oke, saya berjanji pada Anda bahwa saya akan berjuang untuk dunia kuno Dewa Iblis Abadi selama 1000 tahun dan saya tidak akan pernah meninggalkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi sebelum 1000 tahun. Nengyo tiba-tiba meraung. Sekarang dia tidak lagi setenang sebelumnya. Meskipun bahayanya belum mendekat, namun kematian Tianxun juga terlalu aneh. Awalnya ini tidak cukup membuat Nengyo gugup dan curiga, tapi dalam kata-kata yang datang dari kehendak Dewa Iblis Abadi sebelumnya, dia memberitahunya, selain dia, ada satu lagi dari dunia sensi. Oke. Kehendak Dewa Iblis Abadi segera merespon, tapi hal ini juga membuat Nengyo merasa curiga. Apakah suara halus ini adalah kehendak dari dunia Dewa Iblis Abadi atau bukan? Tiba-tiba Nengyo merasa sedikit aneh. Tepat ketika Nengyo merasa curiga, tiba-tiba Nengyo merasakan jiwanya bergetar. Kemudian dia merasa jiwanya diperas dengan gila-gilaan, yang membuat jiwa Nengyo langsung menjerit kesakitan. Pada saat yang sama, dia dapat melihat
Di dahi jiwa Nengyo tiba-tiba sebuah garis merah muncul. Kemudian kekuatan tak kasat mata ini perlahan mencabut benang merah yang telah terkubur di dalam jiwanya. Sehingga saat ini Nengyo sepertinya merasa ususnya ditarik keluar sedikit demi sedikit. Namun setelah benang merah ini tercabut seluruhnya, tiba-tiba Nengyo merasa bahwa semua beban pada jiwanya telah dilepaskan. Dan itu seperti batu besar yang telah lama menekannya telah jatuh. Sehingga perasaan nyaman ini membuatnya merasa cukup bahagia. Segera kekuatan tak terlihat dari sekeliling dengan cepat langsung menyelimutinya, sehingga kecepatan pemulihan tubuh fisik juga menjadi lebih cepat. Terima kasih, kehendak Dewa Iblis Abadi. Nengyo sangat bersemangat, seolah-olah dia sepertinya merasa telah berhasil menerobos keabadian para dewa. Selama kekuatan saya bisa kembali ke keabadian para dewa, bahkan jika orang ini bisa memusnahkan Tianxun, saya juga tidak takut jika dia tidak berani muncul dengan mudah. Karena jika dipikir-pikir, seharusnya kekuatan orang ini juga tidak lebih kuat dari saya. Jika tidak, orang ini seharusnya menyerang saya saat saya berada di alam semua orang suci. Nengyo terus memikirkan mentalitasnya. Sebenarnya apa niat orang ini membunuh Tianxun? Pada saat ini, Nengyo sepertinya melihat akan menerobos keabadian para dewa. Jadi Nengyo menarik nafas dalam-dalam. Kemudian kabut beracun yang mengelilingi puncak gunung ini tiba-tiba mulai menyusut. Pada saat yang sama, dengan Nengyo yang sebagai pusatnya, tiba-tiba sebuah pusaran terbentuk. Kemudian berkumpul ke arahnya dengan gila-gilaan. Apakah ini akan menjadi terobosan? Senyuman di wajah Nengyo berangsur-angsur menjadi gila. Bagaimanapun dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Sekarang penindasan selama bertahun-tahun dia rasakan telah dilepaskan sepenuhnya saat ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.